Bu, maaf, bukan aku tapi pembunuhnya, bukan aku. Kamu sama teman kamu itu sama-sama pembunuh. Kalian berdua kejam. Kamu membiarkan seorang wanita yang udah gak berdaya harus kehilangan nyawa. Aku sebenarnya masih mau nemenin Firman, Tante. Tante tahu, kamu pasti ingin terus menemani Firman. Tapi kan kamu juga bekerja dan sibuk. Jadi sebaiknya kamu pulang aja supaya bisa istirahat. Besok kamu pasti banyak urusan. Tante perhatian banget sama aku jadi udah anggap Tante kayak mama aku sendiri. Anggap aja memang begitu kan, Mal? Ada yang mau aku tanyain sama Tante. Soal apa? Soal Dokter Bimo, sahabatnya Firman waktu kuliah. Apa Tante pernah kenal sama Dokter Bimo? Atau Tante tahu mereka itu sedekat apa? Sayangnya, Tante nggak terlalu kenal teman-temannya Firman. Karena waktu Firman memutuskan untuk kuliah di Jogja, lalu Ferdi di Bandung, Tante sudah stay di Jerman. Memangnya ada apa dengan Dokter Bimo? Gak apa-apa sih Tante. Aku cuma berharap Firman bisa lebih cepat sembuh di tangannya Dokter Bimo. Tante juga mengharapkan hal yang sama. Ternyata aku nggak bisa menggali informasi dari Tante Astari soal persahabatan Firman dan Bimo. Tapi aku masih yakin ada yang aneh sama pertemuan antara Firman dan sahabat lamanya itu. Seperti mereka punya masalah yang besar dulunya. Tapi apa ya? Ada apa, Malida? Enggak kok Tante. Kalau gitu aku pamit sekarang ya Tante. Ya, Bye Tante. hati-hati ya. Bye. Sashimi tunggu. Tunggu sebentar. Aku kangen banget sama kamu. Dan aku bersyukur akhirnya kita bisa ketemu lagi di sini. Kamu lihat kondisi aku seperti ini, aku sama sekali nggak bisa kabur begitu saja untuk pergi dan menemui kamu. Aku tahu akhir-akhir ini memang berat buat kamu. Tapi aku janji, aku akan terus berusaha, aku nggak akan tinggal diam supaya kita bisa berjuang sama-sama lagi. Bahkan setelah aku bisa berjalan lagi, aku janji aku akan segera menikahi kamu. Sashimi. Udah Sashimi, kamu gak usah nangis. Udah ada aku di sini. Kamu pembunuh. Maaf, bukan aku tapi pembunuhnya, bukan aku. Kamu sama teman kamu itu sama-sama pembunuh. Kalian berdua kejam. Kamu membiarkan seorang wanita yang udah gak berdaya harus kehilangan nyawa. Tapi aku berusaha untuk menolong. Dengerin aku bukan pembunuh, bukan aku yang membunuh. Kamu kabur sama temen kamu, ninggalin aku. Tapi bukan aku yang membunuh. Dengerin aku bisa jelasin semuanya, bukan aku yang membunuh. Dengerin aku. Bukan aku yang membunuh, bukan aku. Dengerin, aku bukan aku yang membunuh. Kamu sama teman kamu malah kabur dan ninggalin aku. Bukan aku, tapi dengerin aku dulu. Dengerin, bukan aku yang membunuh. Bukan aku. Kejam. Bukan aku. Kamu pembunuh. Dengerin aku bisa jelasin semuanya. Tolong percaya sama aku bisa jelasin. Bukan aku yang bunuh. Kamu pembunuh. Dengerin, bukan aku yang bunuh. Maafin aku. Maafin aku.
Kok dia tidurnya gelisah begitu? Kira-kira ini pengaruh obat atau dia sedang mimpi buruk? Firman ngomong apa sih? Maafin aku. Fir. Fir, Mama, kamu mimpi buruk. Kamu gelisah dan mengigau. Kamu mimpi buruk apa? Sampai kamu bilang maaf berkali-kali. gara-gara ketemu sama Bimo, aku jadi keinget sama kejadian tabrak lari di Jogja waktu itu. Rasa bersalah yang selama ini berusaha aku pendam, sekarang muncul lagi sampai ke bawah dalam mimpi. Tapi aku nggak mungkin cerita ke Mama kalau aku pernah terlibat di dalam kasus tabrak lari bersama Bimo. Astaga, orang yang ketabrak. Kita harus tolongin dia. Enggak. Loh, kenapa enggak? Dia itu masih hidup, lihat deh. Aku sempat bilang ke Bimo, masalah ini biar menjadi rahasia kita berdua. Tapi aku nggak bisa terus hidup dengan rasa bersalah seperti ini. Aku harus minta Bimo untuk melakukan sesuatu. Firman, kamu kemana? Firman! Fir, ayo bangun. Iya, Ma. Dok, gimana kondisi kaki anak saya setelah terjatuh? Tidak ada masalah, Bu. Tidak masalah gimana, Dok? Kaki saya ini lumpuh, saya nggak bisa berjalan. Itu masalah buat saya, Dok. Yang sabar ya, Pak. Kami kan sudah menjadwalkan fisioterapi rutin dengan Dokter Bimo. Semoga nanti dengan menjalani fisioterapi rutin itu, kaki Pak Firman berangsur membaik dan bisa jalan lagi. Tapi kapan, Dok, jadwal fisioterapi saya? Saya mau secepatnya bisa jalan dan saya mau ketemu dengan Dokter Bimo sekarang. Kalau sekarang Dokter Bimo sudah pulang. Beliau praktiknya tidak sampai malam. Coba Sus, dilihat jadwal untuk Pak Firman. Fisioterapi Pak Firman dengan Dokter Bimo dijadwalkan besok, Dok. Jadi Pak Firman besok sudah bisa dimulai fisioterapinya. Dan sekarang Pak Firman bisa istirahat dulu. Supaya besok kondisinya fit. Saya salut dengan semangat Pak Firman untuk sembuh. Dan saya yakin Pak Firman bisa sembuh. Dan bisa beraktivitas normal lagi, Pak. Insya Allah. Kalau begitu, kami permisi dulu, Pak. Ya, Dok. Makasih, Dok. Selamat malam. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Sebenarnya kamu tuh mimpi apa sih, Fir? Kamu nggak cerita sama Mama. Bukan apa-apa kok, Ma. Nggak ada apa-apa. Menurut Mama, sejak kamu ketemu sama sahabat lama kamu yang namanya Dokter Bimo itu, sikap kamu tuh agak aneh. Sebenarnya ada apa antara kalian berdua? Lantas, kenapa kalian lost contact begitu lama? Jangan-jangan kalian berdua punya masalah. Enggak, Ma. Enggak ada masalah apa-apa kok. Ya udah, Ma. Kalau gitu aku mau istirahat dan aku minta waktu sendiri, Ma. Firman mengusir aku secara halus, sama seperti yang dia lakukan ke Malida tadi. Mungkin Firman masih sulit menerima kondisi kakinya yang sekarang. Makanya emosinya naik turun. Sebaiknya aku turutin saja kemauannya. Ya sudah, Mama tunggu di luar. Kalau kamu butuh Mama, kamu kontak Mama ya. Ya, Ma.
Halo Tante, Malida, kamu sudah sampai mana? ini aku di jalan Tante. Ada apa ya Tante? Alhamdulillah, semua baik-baik aja. Tante cuma pengen cerita sama kamu. Tadi Tante lihat Firman tidurnya gelisah dan mengigau. Lalu ketika bangun, tiba-tiba dia ingin turun dari tempat tidur. Ya jatuhlah. Dia lupa kalau dia belum bisa jalan. Terus Tante? Ya karena Tante gak kuat buat ngangkat badan dia, Tante buru-buru panggil suster. Terus sekarang gimana Tante? Firman udah dibantu kan sama suster untuk kembali ke tempat tidurnya lagi? Sudah Malida, dan alhamdulillah kondisi kakinya baik-baik aja. Tapi tadi Firman minta untuk bisa ketemu dengan dokter Bimo, dokter fisioterapinya. Bahkan minta ketemu malam ini juga. Aneh banget Tante. Nggak mungkin ada fisioterapi malam-malam. Dan kenapa juga Firman harus buru-buru? Itu juga aneh menurut Tante. Sejak bertemu dengan dokter Bimo, sikap Firman itu jadi aneh. Barusan kamu tahu, Tante disuruh keluar dengan alasan dia ingin sendiri di kamarnya. Kayaknya bener deh Tante dugaan aku. Pasti ada sesuatu tentang dokter Bimo sama Firman di masa lalunya. Mudah-mudahan enggak ya Malida. Tante berharap demikian. Karena bagaimanapun dokter Bimo itu kan dokter fisioterapinya. Kalau ada masalah di antara hubungan mereka, Tante khawatir dengan kesembuhannya Firman. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Iya Tante. Semoga semuanya baik-baik aja. Tapi mungkin kita bisa dengar kata Firman dulu untuk jangan ganggu dia. Mungkin dia butuh ketenangan Tante. Dan setelah dia tenang, mungkin dia nanti bisa nyaman cerita sama kita apa masalah yang dia punya sama dokter Bimo. Kamu itu memang calon menantu Tante yang baik sekali. Penuh pengertian. Benar-benar kamu tuh idaman Tante. Firman gak salah kalau dia memilih kamu. Udah jadi tugas aku Tante untuk mengerti Firman. Dan aku mau jadi wanita yang lebih baik dari Nabila. Supaya Firman gak kembali lagi ke Nabila karena dia gak nyaman sama aku. Kamu gak usah khawatir ya soal Nabila. Tante kan udah bilang berkali-kali, Tante tidak akan merestui hubungan mereka sampai kapanpun. Dan kamu satu-satunya wanita yang pantas untuk mendampingi Firman. Kamu idaman Tante. Makasih ya Tante. Dengan senang hati Malida. Tante sudahi dulu ya pembicaraan kita. Kamu kan lagi nyetir, bahaya. Ya, besok kita ngobrol lagi. Oke Tante. Ya, hati-hati. Aku harus cari tahu apa yang terjadi dengan Firman dan dokter Bimo di masa lalu. Aku yakin pasti ada sesuatu.